Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Hidayatul Hasanah dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan fikih tentang bab pernikahan. A. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. Agama Islam mempercayai adanya hukum alam atau sunatullah dalam pernikahan dan menjelaskan tentang banyaknya hikmah tentang pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa, yang artinya nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Hukum pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum pernikahan ada 5. Yang pertama, sunnah, mubah, wajib, makruh, dan haram. Pertama, sunnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, menikahlah. Karena menikah itu lebih memelihara pandangan mata dan nafsu seksual. Siapa yang belum memiliki kemampuan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penjagaan baginya. Yang kedua, mubah. Mubah artinya menikahnya hukumnya menjadi mubah atau boleh bagi orang yang tidak memiliki faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. 3. Wajib. Seseorang dikatakan wajib menikah apabila jasmani dan rohaninya telah siap untuk menikah, serta telah memiliki cukup biaya untuk menafkahi keluarganya. Yang keempat, makruh. Seseorang dikatakan makruh untuk menikah apabila jasmani dan rohaninya telah siap untuk menikah, tetapi tidak mempunyai biaya untuk menikah serta menghidupi keluarganya. 5. Haram. Pernikahan menjadi haram hukumnya apabila seseorang laki-laki menikahi perempuan hanya untuk menyakiti, mempermainkan, dan memeras hartanya. C. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan adalah unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, ijab kabul atau penerimaan atau penyerahan. Yang keempat, wali. Yang kelima, 2 orang saksi. D. Meminang. Meminang atau khitbah adalah permintaan atau ajakan seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya untuk menikah. Hukum meminang adalah mubah atau boleh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Perempuan yang dipinang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak terikat oleh akad pernikahan. Yang kedua, tidak berada dalam masa iddah talak raj'i. Yang ketiga, bukan pinangan orang lain. Cara mengajukan pinangan. Yang pertama, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya boleh dinyatakan secara terang-terangan. Yang kedua, pinangan kepada janda yang masih dalam masa iddah talak bain atau iddah ditinggal wafat suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. E. Mahram nikah. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Sebab-sebab haram selamanya. Yang pertama, hubungan darah atau keturunan. Yang kedua, hubungan mertua. Yang ketiga, hubungan persusuan. Sebab-sebab haram sementara, pertalian nikah, talak bain kubro, atau perceraian sudah 3 kali, memadu 2 orang perempuan yang bersaudara, dipoligami lebih dari 4 orang, perbedaan agama. F. Wali dan saksi dalam pernikahan. Wali adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki sesuai dengan perempuan itu. Kedudukan wali. Wali adalah orang laki-laki yang jadi ketergantungan sahnya pernikahan. Tidak sah akad nikah tanpa wali. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Persyaratan wali. Yang pertama, merdeka. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, Islam. Macam-macam tingkatan wali. Secara garis besar, wali dibagi menjadi 2, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak keluarga. Wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan dan sebab tertentu. Yang kedua, wali mujbir. Wali yang berhak menikahkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya. Yang ketiga, wali hakim. Wali hakim adalah wali yang tidak mau atau ada perempuan yang tidak punya wali, maka akad nikah dilakukan oleh wali hakim. Yang keempat,
wali adol, wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya. Saksi nikah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, suatu pernikahan tidak sah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad. G. Ijab qabul. Ijab qabul adalah ucapan penyerahan dan penerimaan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. H. Mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri dengan sebab pernikahan. Mahar dapat berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa. Membayar mahar hukumnya wajib bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlata, yang artinya bayarlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian atau hibah tanda cinta. Mahar misil adalah mahar yang tidak disebutkan kepada waktu akad. Mahar misil yaitu mahar yang besarnya diukur dengan besarnya mahar yang diterima oleh saudara perempuan lain yang lebih dahulu menikah. Pelunasan mahar. Mahar boleh dibayar secara tunai, utang, dan boleh sebagian utang. Mahar yang dibayar tunai boleh diserahkan sebelum atau sesudahnya. Mahar yang diutang wajib dilunasi bila istri sudah dicampuri atau salah seorang dari suami istri meninggal walaupun belum dicampuri. I. Walimah. Walimah menurut bahasa berarti pesta atau kenduri atau resepsi. Walimah dalam Islam ada beberapa macam, yaitu walimah nikah atau walimatul urs, walimah khitan, walimah waliyah atau akikah, walimah safar, walimah bina, atau pertemuan karena musibah dan memberikan jamuan. Secara umum, walimah disebut acara tasyakuran. Hukum walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah SAW bersabda, adakanlah pesta walaupun hanya memotong seekor kambing. Hukum menghadiri walimah adalah wajib bagi orang yang diundang. J. Macam-macam pernikahan terlarang. Yang pertama, nikah mut'ah. Pernikahan dengan menyebutkan batas waktu tertentu ketika akad nikah yang apabila telah sampai pada waktu yang ditetapkan, maka pernikahan itu akan putus dengan sendirinya. Nikah mut'ah disebut nikah sementara, dibatasi oleh waktu tertentu dengan tujuan untuk hiburan, bersenang-senang, dan melampiaskan hawa nafsu sementara. Yang kedua, nikah syikhor, yang artinya pernikahan 2 jodoh atau 4 orang dengan menjadikan 2 perempuan itu sebagai mahar masing-masing. Secara kasar bisa dikatakan 2 laki-laki tukar-menukar perempuan untuk dijadikan istri dengan tidak memakai mahar. Yang ketiga, nikah tahlil atau nikah untuk memperbolehkan nikah dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya, dinikahi lagi oleh bekas suaminya yang telah mentalak 3. Nikah tahlil hukumnya haram. Yang keempat, nikah silang, yang artinya orang Islam menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim dan perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.